Peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu peliharaku. Dia baik bagiku, walau dalam cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Ku yakin dia selalu peliharaku, dia baik bagiku. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh hidup, bernapas, semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, yang memberikan kita kehidupan. Jika Tuhan belum datang pada saat ini, adalah menunjukkan kesabarannya bagi kita, supaya hari-hari ini kita pergunakan untuk bertobat, mengerjakan keselamatan kita, dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Saudara terkasih, sebab hidup ini adalah kesempatan. Saudara terkasih, kesempatan bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan, agar kita berbuah-buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu kita harus mempergunakan hari-hari ini dengan baik. Sebab firman Tuhan berkata, bangunlah dari tidur, bangkitlah daripada orang mati, maka Kristus bersinar bagimu. Dan pergunakanlah hari-hari ini, janganlah seperti orang bebal, tetapi jadilah arif, sebab hari-hari ini adalah jahat. Janganlah bodoh, tetapi hendaklah kita mengerti kehendak Allah. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman. Saudara terkasih, di mana kita mempunyai pikiran dan hati. Saudara terkasih, pikiran dan hati kita, saudara terkasih, harus kita pergunakan, harus kita isi dengan firman Tuhan. Jika tidak, saudara terkasih, pikiran kita ini akan dipenuhi oleh segala macam keinginan-keinginan manusia, keinginan daging. Sehingga kita, saudara terkasih, jika kita tidak memenuhi hati dan pikiran ini sesuai dengan pikiran Yesus Kristus, dan perasaan hati ini sesuai dengan perasaan Yesus Kristus, maka kita akan mudah tersinggung, mudah putus asa, dan kita akunya begitu tinggi. Saudara terkasih, kita ini menjadi sombong, egois, dan mementingkan diri sendiri. Sehingga saudara terkasih, dari dalam hati, maka timbullah pikiran-pikiran yang jahat. Saudara terkasih, maka firman Tuhan bukan makanan yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Karena dari dalam hati timbullah pikiran-pikiran yang jahat. Saudara terkasih,
Sebab itu, saudara terkasih, hati ini harus diisi dengan firman Tuhan. Hati ini harus bersih, hati yang lembut dan pikiran ini harus diisi dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, jika tidak demikian, kita dalam perkumpulan dalam keluarga ataupun dalam perkumpulan dalam pertemanan atau persahabatan akan terjadi percekcokan, perselisihan, sakit hati, saudara terkasih, sehingga terjadi kekacauan karena hati kita, pikiran kita tidak ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Kita membawa hati kita sendiri-sendiri, membawa pikiran kita sendiri masing-masing, sehingga dalam perkumpulan keluarga atau di perkumpulan manapun, jika keadaannya demikian, saudara terkasih, yang timbul adalah perselisihan, pertengkaran, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan berkata pada Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih, hendaklah kita secara bersama menaruh pikiran yang terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Pikiran kita ini, saudara terkasih, adalah sarang kejahatan. Hati kita ini adalah kegelapan, saudara terkasih. Sebab dari dalam hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, yaitu keserakahan, kenajisan, tipu muslihat, dan berbagai macam kejahatan, saudara terkasih. Sehingga kita harus mengisi pikiran kita dan kita memohon hati yang lemah lembut untuk menerima firman Tuhan, saudara terkasih. Pikiran kita harus kita isi dengan firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, dan hati kita dengan lemah lembut menerima firman itu, saudara terkasih. Kalau tidak, saudara terkasih, pikiran kita akan diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara dosa, saudara terkasih, sehingga kita dimanapun kita berada akan terjadi kekacauan jika kita berkumpul secara bersama-sama, tetapi pikiran kita, hati kita tidak ditaruh sesuai dengan pikiran Yesus Kristus, hati Yesus Kristus, maka dalam perkumpulan itu akan terjadi kekacauan karena setiap pribadi membawa kehendaknya masing-masing, membawa egonya masing-masing, saudara terkasih, maka suasananya itu akan menjadi panas, saudara terkasih. Sebab itu kita perlu secara bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Siapapun kita, saudara terkasih, sebab itu pada Matius 16 ayat 21, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika ia hendak ke Yerusalem, ia berkata bahwasanya ia akan mendapat aniaya dari kaum tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan ia berkata bahwa ia akan disiksa dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, janganlah terjadi kepada engkau seperti itu, kata Petrus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah kau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, saudara terkasih. Begitulah, saudara terkasih,
jika kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia, seperti Petrus, saudara terkasih, dan dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis," saudara terkasih. Sehingga di dalam pikiran kita itu, iblis yang bercokol di dalam pikiran kita, seperti Petrus yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, saudara terkasih. Dan secara tegas Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Sebab itu betapa pentingnya kita, saudara terkasih, pikiran kita ini adalah memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia, saudara terkasih, adalah perkara-perkara kesenangan, perkara-perkara egois, dan perkara-perkara keangkuhan hidup, saudara terkasih. Seperti pada zaman Adam dan Hawa, saudara terkasih, ia ditipu oleh kelicikan ular dengan pikirannya, saudara terkasih, yang ditipu, saudara terkasih, oleh ular. Oleh karena itu, pada 2 Korintus 11 ayat 3 berkata, "Aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Yesus Kristus Tuhan, sama dengan Hawa yang diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya." Saudara terkasih, begitu juga saudara terkasih, Hawa pada waktu ia ditipu oleh ular dengan kelicikannya, saudara terkasih, yang dipengaruhi adalah pikirannya, saudara terkasih, sehingga ia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, saudara terkasih, sehingga dia kehilangan akan segalanya, saudara terkasih, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Betapa pentingnya pikiran kita ini kita isi dengan firman Tuhan, saudara terkasih. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam dosa seperti Hawa yang oleh kelicikan ular sehingga ia memakan buah yang terlarang, sehingga ia dicampakkan dari Taman Eden keluar, saudara terkasih. Oleh karena itu, kita harus mengisi hati pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan diisi oleh pikiran-pikiran, yaitu pikiran-pikiran dari iblis, saudara terkasih, sang pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Saudara terkasih, begitu juga saudara terkasih, jika kita, saudara terkasih, pada 2 Korintus 4 ayat 4, "Jika Injil yang kami sampaikan ini tertutup juga, ia tertutup bagi orang-orang yang hendak binasa, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman." Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, jika Injil yang kami sampaikan ini tertutup juga, ia tertutup bagi orang-orang yang hendak binasa, yang pikirannya dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Oleh karena itu, saudara terkasih, karena pikiran ini tidak menerima firman Tuhan, karena pikiran ini, hati ini tidak diisi firman Tuhan, maka pikiran ini akan tertutup, dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Kita tidak dapat melihat cahaya kemuliaan
Yesus Kristus Tuhan, yaitu firman yang hidup. Saudara terkasih, kita tidak dapat melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah keselamatan kita, tetapi pikiran kita telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, agar pikiran kita ini, saudara terkasih, senantiasa kita isi dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang memberikan kita kehidupan, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan pada Kolose 3 ayat 2 sampai ke 4, saudara terkasih, berkata, jika kita telah mati, telah dibangkitkan di dalam Yesus Kristus, carilah perkara-perkara di atas dan pikirkanlah itu, jangan perkara-perkara yang ada di bumi. Sebab hidupmu telah mati dan bersama Yesus Kristus dan telah tersembunyi di dalam Allah Bapa. Pikirkan perkara-perkara di atas, saudara terkasih. Jangan perkara-perkara di bumi, karena kita telah mati dan bangkit bersama Yesus Kristus dan hidup kita tersembunyi di dalam Allah Bapa. Saudara terkasih, jangan pikiran kita melayang-layang ke perkara-perkara yang sia-sia, tetapi kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Kita duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Sebab dengan tinggal diam, duduk tenang, tinggal diam, itulah letak kekuatan kita, yaitu kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, saudara terkasih. Maka kita akan berbahagia. Sehingga saudara terkasih, kita hidup di dunia ini, saudara terkasih, kita melawan, mengadakan perlawanan terhadap segala macam tipu muslihat iblis itu bukan dengan senjata dunia, tetapi dengan perlengkapan senjata Allah yang penuh dengan kuasa. Kita melawan iblis, sang pencuri, pembunuh, pembinasa itu dengan perlengkapan senjata Allah yang penuh kuasa, saudara terkasih. Yaitu firman Tuhan itu adalah firman pedang bermata dua yang penuh kuasa, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus menjaga pikiran kita, hati kita, saudara terkasih, secara bersama-sama. Jika kita hidup dengan menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan berbahagia, saudara terkasih. Kita akan dikuduskan, disucikan oleh firman itu sendiri. Walaupun banyak rintangan, tantangan, saudara terkasih, kita manusia, pasti ada banyak kendala, hinaan, saudara terkasih. Tapi firman Tuhan, berbahagialah orang yang hidup di dalam aku. Berbahagialah orang yang menderita karena aku, saudara terkasih. Sebab kita harus pikul salib seperti Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan yang kuhendaki adalah pengenalan akan kebangkitan kuasa, kebangkitan Yesus Kristus dalam persekutuan, dalam penderitaannya menjadi sama dengan kematiannya, sehingga aku pun dibangkitkan, di mana kala Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sebab itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini kita harus mengisi pikiran kita itu dengan firman Tuhan, dan hati kita menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Jangan hati yang keras, saudara terkasih, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara, dikuduskan, disucikan oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan,
Kiranya diberkatilah kita, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.